saya Muhammad Abdi Aprianto, NIM 111, Angkatan 19, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Trunojoyo Malang. Di sini saya akan meresume jurnal yang berjudul Kaswadayaan Petani dalam Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi. Membahas tentang peningkatan efisien pemanfaatan air irigasi. Peningkatan efisien pendayagunaan sumber daya air untuk irigasi membutuhkan pendekatan sistematis dan komprehensif sehingga dapat dijabarkan dalam tiap tingkatan arena pengelolaan irigasi. Pendekatan yang diterapkan selama ini biasanya kepada aspek teknis dan terfokus pada pengelolaan tingkat sumber daya dan habitat. Untuk itu, perlu dikondisikan atas keswadayaan petani dalam pengelolaan irigasi diberi ruang yang lebih luas. Pola pendekatan dalam pengelolaan irigasi yang cenderung terfokus pada level agregat seperti yang terjadi selama PJPQI perlu direvisi atau reorientasikan, karena di tingkat lapangan cenderung mereduksi daya kreatif dan inisiatif petani penggunaan air irigasi untuk pengelolaan air irigasi secara efisien dan kompatibel dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan. Pada jurnal ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir telah terjadi penurunan kapasitas lahan irigasi di wilayah-wilayah yang semula didesain sebagai lahan beririgasi teknis dan semi teknis. Penyebab utamanya ada dua, yaitu terjadinya degradasi sumber air irigasi dan menurunnya kinerja jaringan irigasi. Degradasi sumber air irigasi berupa menurunnya stabilitas debit air sungai dan selama ini menampakkan salah satu sumber utama air irigasi tersebut. Sejak 5 tahun terakhir tidak ada lagi sungai di Jawa yang mempunyai debit dengan stabilitas tinggi, sebagian besar termasuk pada kategori sedang dan rendah. Menurunnya kinerja jaringan irigasi yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh rusaknya saluran-saluran tersier dan tidak berfungsinya saluran tersebut. Akibat elevasi dari dasar saluran lebih tinggi dari permukaan air di saluran sekunder, akibatnya pada musim kemarau luas areal persawahan yang secara aktual arealnya jauh lebih rendah dari luas areal wisata. Sebagai contoh dapat disebutkan misalnya pada sebagian areal persawahan di daerah irigasi. Pada daerah Sidoarjo dan Tulungagung yang mengandalkan sumber air irigasi dari Sungai Brantas, salah satu penyebab utama dari kerusakan jaringan irigasi di tersier adalah rendahnya partisipasi petani untuk secara swadaya merehabilitasi irigasi. Dan di sini lain terjadi keterlambatan pemerintah mengatasi permasalahan tersebut. Cukup banyak bukti bahwa di beberapa lokasi rendahnya partisipasi petani itu berkenaan dengan ketidaksesuaian dan bangunan jaringan dengan aspirasi persepsi petani. Fondasi peningkatan peranan kewaspadaan petani dalam pengelolaan sumber daya air didasarkan pada 3 pertimbangan berikut. Yang pertama yaitu implikasi dari tuntunan demokrasi, yang kedua secara empiris dan yang dapat disediakan pemerintahan untuk pengembangan perasaan irigasi makin terbatas, dan yang ketiga yaitu konsekuensi logis dari hakikat pengelolaan sumber daya air dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Telah banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara mandiri sesungguhnya petani mempunyai kapabilitas yang memadai untuk mempraktikkan sistem pengelolaan sumber daya air untuk irigasi yang efisien sehingga memungkinkan berkelanjutan. Dan sebagai hasil penelitian itu menyarankan agar pemerintah seharusnya lebih banyak difokuskan pada aspek-aspek legal sampai formal yang ditunjukkan untuk melindungi kelestarian sumber daya dan pencegahan konflik antar sektor penggunaan tanpa harus melakukan kooptasi birokratis secara berlebihan, agar partisipasi petani rakyat pada